bukan seorang suami kepada istrinya. Kenapa? Karena cintanya cewek kepada cowok. Hari ini mereka masih papi mami, bulan depan mereka ayah bunda, tapi ketika masuk bulan ketiga mulai tegam gaam mulai muncul. Kenapa? Karena mulai kelihatan ada sisi kelemahan yang ada di dalam dirinya, ada sisi kelebihan, ada keburukan, ada yang menyenangkan dan ada yang menjengkelkan. Begitu pula cintanya seorang suami kepada istrinya. Hari ini, bulan ini mereka, bulan pertama mereka masih sayang-sayang, bulan kedua mereka masih cinta-cintaan, tapi mulai ketika sudah 1 tahun mulai istrinya ditendang-tendang. Yang dulu mereka janji hidup semati, ternyata ketika suaminya mati istri cepat kawin lagi. Kalau istrinya yang mati, belum mati istrinya, kadang-kadang suami sudah cari lagi. Inilah cinta manusia, bukan cintanya Rasulullah SAW. Beda ketika cinta itu adalah cintanya Rasul kepada kita semua. Kenapa kita harus melaksanakan Maulid Nabi, selalu memperingati Maulid Nabi ini, bahkan di dalam Rabiul Awal ataupun di luar bulan Rabiul Awal? Banyak alasan-alasan yang harus kita ketahui kenapa itu harus dilakukan. Kenapa? Yang pertama, yang tentunya kalau kita berbicara tentang cinta, maka tidak ada dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, tidak ada di belahan bumi manapun, Nabi yang manapun, Rasul yang manapun yang telah diciptakan, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cintanya kepada umatnya melebihi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah ini adalah syafaatul udma. Dia membawa syafaat yang begitu agung kepada umatnya. Dia tidak pernah lupa kepada umatnya. Bahkan sampai ketika nyawa Rasulullah berada di tenggorokannya, dia tetap ingat kepada umatnya. Ummati, ummati, ummati. Yang diingat bukanlah ladangnya, yang diingat bukan hartanya yang banyak, yang diingat bukan rumah dan sebagainya, tetapi yang diingat adalah umatnya, umatnya dan umatnya. Bahkan nanti di dalam riwayat ini diceritakan ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar nanti, ketika Rasulullah yang dibangkitkan pertama, malaikat menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami telah siap menghantarmu ke dalam surga." Apa jawab Rasulullah? "Tunggu dulu. Aku tidak akan pernah masuk ke dalam surga sebelum aku tahu bagaimana nasib umatku, karena aku tidak mau satu pun dari umatku yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala." Makanya benar apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata." Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali satu orang yang enggan, tak mau. Sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasul?" Siapa yang disebut tak mau itu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? "Wa man atani yadkhuluna al-jannata, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, cinta kepadaku, maka sesungguhnya dia semua akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mau melaksanakan perintah-perintahku, tidak mau meninggalkan apa yang aku larang, maka sesungguhnya dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besarnya rasa cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak selalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadis yang lain, apa kata Rasulullah? "La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilayya ma yuhibbu li nafsihi wa zawjihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seseorang apabila cintanya kepada aku itu dikalahkan oleh cintanya kepada dirinya sendiri, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, dan kepada semua manusia yang ada di bumi ini. Maka cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mengaku sebagai umatnya harus melebihi dari segalanya, harus melebihi dari apapun yang ada di bumi ini. Apa alasannya kita untuk selalu cinta kepada Rasulullah SAW? Kenapa kita harus melaksanakan maulid? Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, maulid ini bisa disebut dengan maulid, bisa disebut dengan maulud. Ini harus kita tahu semua. Kalau disebut dengan maulid, maka yang kita rayakan adalah hari kelahirannya, hari kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tetapi ketika kita berbicara tentang maulud, maka yang kita bicarakan adalah orang yang dilahirkan, yaitu yang dimaksud kelahiran Rasulullah. Orangnya ketika kita sebut maulud. Jadi bisa disebut maulid, bisa disebut dengan maulud. Apa dasar hukum maulud ini? Dasar hukum maulud ini semua ada di Al-Quran, ada di hadis, ada di ijma ulama, ada, semuanya ada. Maka tidak ada orang yang mengatakan, ketika ada yang mengatakan bahwa maulud itu tidak berdasar, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang ingin memisahkan umatnya dari Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, dalil yang pertama akan saya kemukakan pada kesempatan ini, karena kita singkat waktunya sih, maka saya cepat. Apa di dalam Al-Quran? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan, sesungguhnya Allah dan para malaikat yang membaca selawat, maka membaca selawatlah kalian kepada Rasulullah SAW dan doakan Rasulullah itu selamat. Itu di dalam Al-Quran dalil yang pertama. Itu menjadi dasar bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, suatu ketika Rasulullah ditanya tentang dia yang berpuasa hari Senin dan hari Kamis, apa jawab Rasulullah? Fihi wulidtu wa fihi ub'atsu alayya. Karena pada hari Senin itu aku dilahirkan, dan pada hari Senin pula aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ternyata Rasulullah selalu memperingati hari kelahirannya dengan cara yang berbeda, yaitu dengan melaksanakan puasa hari Senin. Jadi puasa Senin Kamis itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang mengatakan puasa hari Senin dengan Kamis itu bisa buat gila dan sebagainya, bukan puasanya yang membuat gila, tetapi niatnya telah salah, tidak sesuai dengan syariat Islam. Kalau niatnya baik, sesungguhnya puasa Senin Kamis itu adalah telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang dari Rasulullah SAW. Yang dari sahabat, dalil dari sahabat. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada di teras masjid, kemudian datanglah seorang Ka'ab bin Juhail bin Abi Salma. Dia adalah sahabat Nabi yang kerjanya sehari-hari ketika berjumpa Nabi tidak ada lain, dia selalu memuji-muji tentang Nabi Muhammad SAW. Ketika saat itu dia memuji Rasulullah SAW, Rasulullah setelah Ka'ab ini selesai memuji, kemudian Rasulullah tersenyum dengan pujian-pujian yang dilontarkan oleh Ka'ab bin Juhail bin Abi Salma. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tersenyum, kemudian karena saat itu Rasulullah sedang berselimut, pakai selimut dia, selimutnya bergaris-garis, kemudian diberikan kepada Ka'ab, dihadiahkan. Kenapa? Karena Ka'ab bin Juhail bin Abi Salma memuji Rasulullah senang, kemudian diberilah hadiah dengan selimut yang bergaris-garis, di dalam bahasa Arab disebut dengan burdah. Makanya kalau ada bacaan burdah, nah itu burdah yang disusun oleh Sayyidina Ka'ab bin Juhail bin Abi Salma, disebut dengan burdah. Kenapa? Karena diberi nama itu sebab hadiah yang diberikan oleh Rasulullah berupa selimut yang bergaris-garis, dalam bahasa Arab disebut burdah. Selimutnya itu sekarang masih ada, Pak. Di mana? Itu selimutnya itu masih tersimpan sampai hari ini di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Ustaz, kau tahu? Saya lihat di HP. Kalau pengen bukti bahwa itu masih ada barangnya, ayo kita berangkat sama-sama, saya belikan tiket. Nah itu artinya apa? Di zaman sahabat itu sudah ada, ini dalil. Artinya dari dalil ini maka kita mendapat satu kesimpulan bahwa hadis Rasulullah ini ada tiga: hadis qauli, hadis fi'li, hadis takririyah namanya.
Apa yang disebut hadis qoli? Hadis qoli adalah apa yang disabdakan, yang keluar dari ucapan Rasulullah SAW, itu disebut dengan hadis qoli. Kalau yang fi'liyah, hadis yang berupa perilaku Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama hidup, itulah hadis fi'liyah namanya. Karena tidak ada ucapan, tidak ada yang diperbuat oleh Rasulullah yang menyimpang dari aturan Allah, yang menyimpang dari aturan Islam. Semuanya cocok. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik. Rasulullah itu telah dimaksum dari perbuatan dosa. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itulah Al-Quran. Karena khuluquhu Al-Quran. Itu yang banyak disebut di dalam hadis qudsi. Yang ketiga, itu disebut dengan hadis takririah. Inilah yang saya ceritakan tentang Ka'ab ketika memuji Rasul di hadapan Rasulullah SAW. Artinya apa? Ketika Ka'ab memuji Rasulullah, Rasulullah tidak pernah menyalahkan, tidak pernah menegur, Ka'ab ini salah, perbuatan tidak benar, melanggar syariat, tidak. Malah Rasulullah tersenyum, bahkan memberi hadiah kepada Sayyidina Ka'ab. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ka'ab ini bukan sebuah kesalahan. Ini dalil yang dari sahabat. Selanjutnya ke belakang, kita muncul Imam Syekh, Imam Al-Bushairi yang terkenal dengan berjanji, yang sering kita baca sama-sama itu. Namun ada hal-hal juga yang penting yang harus kita ingat, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita membaca selawat itu, Rasulullah pasti hadir di tengah-tengah kita. Meskipun pada saat-saat ini kita masyarakat umat muslim harus hati-hati. Kenapa? Karena sekarang sudah mulai banyak solawat-solawat yang justru tidak mencerminkan tentang pujiannya kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah selawat hanya di mukanya saja dijadikan alat, tetapi pada endingnya, di pertengahan, isi dari selawat itu sesungguhnya bukan memuji Rasulullah, tetapi memuji manusia, memuji seorang kekasih dan sebagainya. Contoh, salatullah, salamullah, dan seterusnya. Aduh ada berjilbab biru, ada lagu-lagu itu. Awalnya itu Rasulullah dipuji, tapi pada akhirnya apa? Ceweknya dipuji. Padahal ketika kita baca salawat, pasti Rasulullah berada di tengah-tengah kita. Kenapa pada akhirnya pikiran kita, ucapan kita yang kita berbuat, justru kita mengarah kepada orang lain? Apakah itu yang disebut cinta? Tidak. Makanya ulama khas di Madura, di Jawa, banyak memberi ultimatum kepada kita semua. Hati-hati, jangan sampai kita ikut selawat-selawat yang seperti itu. Kiai Thohir bin Abdul Hamid, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Bata-Bata, dengan tegas mengatakan bahwa hukumnya haram ketika kita membaca selawat tetapi di dalamnya berisi pujian selain kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Kiai Zaim Salafiyah Sukorejo Situbondo dan ulama-ulama khos yang lain sudah menyatakan bahwa itu haram hukumnya ketika kita membaca selawat tetapi isinya justru memuji cewek, memuji cowok, memuji orang lain selain dari Rasulullah SAW. Kalau itu dilakukan, tidak akan ada yang namanya Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Jangan pernah bermimpi Rasulullah akan hadir di tengah-tengah kita. Jangan pernah bermimpi kita membaca selawat, mengeluarkan harta yang banyak untuk melaksanakan maulid Nabi ketika isinya yang di luar konteks aturan yang telah ditetapkan oleh agama, maka sesungguhnya dia tidak akan mendapat syafaat tapi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Makanya Pak, kalau pengen selamat, ikut ulama-ulama sepuh, ulama-ulama yang muharram, ulama yang hati-hati. Sekarang banyak selawat-selawat yang benar-benar telah menyimpang dari apa? Dari konteks yang sesungguhnya yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada aturannya Pak, di dalam kitab dijelaskan. Kalau kita baca selawat, kita harus khusyuk, kosongkan pikiran, jangan ada pikiran selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di dalam tuntunannya. Timun kengki baca selawat, main-main nanti selawat, itu belum. Baca apa? Mulut saja dia mengucapkan selawat, tetapi pikiran dan hatinya sesungguhnya jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan
pelaksanaan maulid yang kita laksanakan ini, baik di tempat ini ataupun di tempat-tempat yang lain, yang telah dikorbankan baik tenaga, pikiran dan hartanya untuk menghormat hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedikit atau banyak dari yang dikeluarkan hartanya mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang dapat kita andalkan dan tidak dapat Allah. Ibadahmu, salatmu, puasamu, ibadah-ibadah yang lain itu tidak bisa kita andalkan untuk memiliki surga Allah Subhanahu wa taala. Satu yang bisa kita perjuangkan untuk dihadapkan dan di hadapan malaikat bahwa kita adalah orang yang berhak untuk masuk ke dalam surga, yaitu wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan, meskipun singkat, mudah-mudahan jelas dan cukup kepada hadirin sekalian. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.